alright. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love pride to change a life. We will shine the world so bright. So bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love pride to change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the Wednesday young in your glory. You do it so right. We love pride to change a life. We will shine the world so bright. So bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love pride to change a life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the Wednesday young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. We love pride. Welcome to Pride International's first anniversary! 腾辉国际就是 No.1。 Everything starts from belief. The belief is the most powerful weapon in the world. The power of belief. You believe first, then you see it. It's not the other way around. For Dr. Stephen Lai, who leads Prife International, belief is more than just a skill. It's a deep-rooted conviction. Believe in the transformative power of your own faith. 所以相信的力量，你相信我们的公司，真心发出内心相信我们的制度可以让你赚大钱，相信直销是天下间最好的生意，最伟大的生意。You will achieve whatever you want in life. Believe me, say yes. Dr. Stephen Lai has 37 years of hands-on experience in direct sales and is a globally recognized expert in the field. Thanks to his unparalleled expertise, he has gained worldwide recognition in the direct sales market. In 2005, he was honored as one of the top 10 outstanding system leaders in the Asia-Pacific region by the Global Fortune Forum. He has served as the CEO of multiple international companies. He is skilled in sales, leadership, management, marketing, and motivation. He has a comprehensive understanding of theory, practical market operations, and an extensive network. With his rich hands-on management experience. 你要了解为什么要做直销，为什么比如何做更重要。有的人讲，哎呀，我做直销做很多次了，哇，都没有一次做成功。为什么？因为你没有找到一个真正能够带你成功的系统。恭喜你们，你们来对地方。我们这套系统是真正能够让你走向成功。In 2021, fueled by the power of belief, he partnered with 3 world-class leaders to establish Prife International. In just 2 short years, he successfully expanded the business to more than 70 countries, including the United States, Europe,
Africa, Southeast Asia, India, and the Middle East, demonstrating his unassailable capabilities. Under Dr. Stephen Lai's leadership, the group has set numerous unparalleled records of excellence. Dr. Stephen believes that 2023 is the year of education for Prife International. The iElite system he developed will guide and educate more market leaders. He aims to change lives across every corner of the globe through Prife, in line with the trend of globalization. Is the year of fire. Year of fire means fire bring heat. iTerake produce what? Heat. iTerake produce energy. iTerake produce frequency, my dear friend. Because of your belief in the product, because of your belief in our leaders, because of your belief in the board of directors and belief of everything. That's why we will make Prife International to be one of the best MLM company in the world. Bring the world healthy, beauty, and wealthy. If you have a light within you, there is always a way forward. Dr. Stephen Lai, the power of belief. Together, we reach the pinnacle of success and lead a prosperous life. MLS Health Technology Company was founded in 1997 and has now been in operation for 26 years, providing healthier and more environmentally friendly products for all humanity. MLS has 5 major production bases and over 100 subsidiaries worldwide, holding more than 2,600 authorized patents. The company has been recognized by the National Development and Reform Commission as a national-level enterprise technology center. Additionally, Prife iTerra BioLite won the Nanshan Award in 2023. 辉国际是我们木林森在海外认识的最重要的战略合作伙伴。 During this inspection trip to Guangzhou and Zhongshan, the Prife family, led by the group chairman and group general directors of Prife International, visited MLS Health Technology Company for an in-depth exploration of the health industry. Di sini kami melihat betapa luar biasa fasilitas dan infrastruktur dari MLS. Kita semakin yakin bahwa produk-produk MLS seperti BioLite dan Ion Shield adalah produk-produk yang betul-betul berkualitas. It's really an eye-opening when we see how big this factory is, to actually physically come here to see everything from the very beginning of the technology all the way to packaging, to the process, to the plant. It's truly amazing, a very good experience. Senang sekali rasanya dan amazing banget. Ternyata factory ini luar biasa perjalanannya. Mereka mencapai di titik ini sangat luar biasa dengan berbagai inovatif. 我们全部的就是走高科技的，包括我们在用的每一件的东西呢，都是给我们自己得到这个健康的这个领域。今天能来到现场的都是我们腾辉国际最优秀的精英领袖。 Kali ini untuk kita mengadakan rombongan ke sini, kita mau bagi mitra kita atau ahli keluarga kita supaya semuanya boleh lebih yakin, yakin pada produk kita. Kita bisa boom lagi sekali. Yes. Ayo lah, ayo. Okay. 目前也只有我们拿到了权威的检测报告、国际认证和钟南山院士亲自颁发的南山奖。 参加了这个木林森这个工厂过后呢，我们的信心呢增加了100倍，因为真的是规模非常的大，而且他们在中国已经27年的历史了。而我看到的是我们的脚仪，就是这个BioLite 呢，更是非常的棒，我们会更加有信心的去推广，让大众多一点认识我们的BioLite。We saw firsthand the facilities that was very advanced, up to date. Very confident now about the BioLite and the Bio every time, knowing that these are wonderful products, safe products that we can use for our health. Apabila saya tengok kilang MLS ni, saya rasa lebih yakin untuk mempromosikan produk-produk Prife
ke seluruh dunia. Kita sadari dengan berkunjung ke sini tambah yakin ya. Malah lebih yakin karena melihat pabriknya secara langsung. Mensupport kami sebagai member, dan awalnya saya hanya pemakai, tetapi di sini saya bisa meraih trip Guangzhou dan datang ke perusahaan sini sangat luar biasa. 然后也对我们的 Bio Life 更加的有信心。 I have more confidence and better understanding of the product, how effective it is, and how modern it is, the technology where we can help ourselves and also our friends and other people all around the world to stay healthy. Saya sudah bertambah yakin tentang produk yang diperkenalkan oleh Prive yang dari Kelang ini. We are more confident with the company. The people outside there, they say Prive supply the fake product. So yeah, everything we see in the real. Thank you so much for the Prive for give the opportunity. 目前我们的高科技的产品仅供给了腾辉国际一家直销公司，希望能把这些好的产品供给到全球千家万户。木林森海外最重要的合作伙伴就是我们腾辉公司，所以这两家公司强强联手的话呢，真的是非常的棒。Prospek ke depannya kerjasama Prive dengan MLS kita tingkatkan lagi. Mungkin nanti ada teknologi yang baru lagi datang, kita akan pakai dan kita akan sebarkan ke seluruh Indonesia. 最重要，我就是要感谢这个腾辉公司，让我们这些领导呢有机会来参观这个木林森公司，因为它是从来不对外界开放的。然后呢，我们都觉得很有幸可以来到一个市场，我们只要呢用心去经营，我相信呢就可以得到很好的一个成就。Kita sama-sama kita berjumpa di puncak tinggi。腾辉国际一定能成为世界上排名第一的直销公司。在这个行业呢，其实我们要找到一个适合的一个平台呢，是真的是不容易。所以在 Prive 我们真的是找到了。无论来自哪个国家呢，大家都是非常团结的，而且非常真心的，都会跟大家分享大家各自的成功经验。对公司和木林森的这个我们的独家的合作，我们的信心非常的这个满满，让我们真的是与公司共同的大突破。Kita lebih semangat untuk memasarkan Prive di Indonesia. Terima kasih untuk Prive, ya semoga nanti benar-benar nomor 1 di dunia. Oke, Prive International sukses buat kita semuanya. It's the best Prive. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love Prive, go change our life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love Prive, go change our life. We always want to shine the sky. Oh, bright, bright, bright. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise
a light. We all as one to shine the sky. Oh, fly, fly, fly. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, we love pride. Along the journey we grow up together to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love pride, go change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love pride, go change a life. We all as one to shine the sky. Oh, fly, fly, fly. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Along the journey we grow up together, to keep us closely by the laughter. No matter how hard the challenge, we stand side by side forever. We promise to give you a better life, to make your dream be true and come alive. Come and join us to explore the journey. Be healthy and beauty and be wealthy. We love pride, go change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We'll shine, shine, shine. We love pride, go change a life. We all as one to shine the sky. Oh, fly, fly, fly. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. We love pride, go change a life. We will shine the world so bright, so bright, bright, bright. We shine, shine, shine. We love pride, go change a life. We all as one to shine the sky. Oh, fly, fly, fly. So high, high, high. It's the way to stay young in your glory. You do it so right. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, we love pride. Halo, halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar nih?
Semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Mungkin boleh absen-absen dulu nih di kolom chat. Semangat Pak Edi. Halo, Semangat. bisa Iya. absen nih. Dari mana aja nih yang malam ini hadir nih? Saya, Dari Solo, Pak. oh siap, Solo. dari Solo. Eni Jombang, Dari selamat Jombang. pagi. Wow, Pak Ilham nih semangat terus selalu hadir ya. Selamat malam. Indramayu hadir. Saya lihat nih Semangat. banyak sekali nih Bapak Ibu yang pada malam hari ini udah tidak sabaran untuk mengikuti training self development pada malam hari ini. Cuman sebelumnya nih Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan dulu peralatan tulisnya karena materi pada malam hari ini sangat luar biasa sekali. Wah, ini ada Bu Yuni dari selamat malam. Mungkin bagi sekarang yang Bapak Ibu sekalian belum memiliki alat tulis bisa mengambil dulu sebentar sebelum kita memulai sesi pada malam hari ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Malam hari ini sesinya sangat luar biasa sekali. Sebentar Pak, ada suara yang masuk sebentar ya. Kate mau Rida mau ngene meja berkat. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah menyiapkan belum nih alat tulisnya? Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, sesi self development training kita berjudul ini Bapak Ibu sekalian. The biggest secret of universe. Sudah keluar semua Bapak Ibu sekalian ya di layarnya masing-masing. Sudah siap. Nah, pada malam hari ini akan dibawakan siapa Bapak Ibu sekalian? Beliau ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah kenal, mungkin juga ada yang belum kenal nih dengan pembawa acara pembicara pada malam hari ini. Mungkin saya akan sedikit kenalkan beliau ya Bapak Ibu sekalian. Beliau ini mengawali karir sebagai seorang trainer pada tahun 1988 di berbagai perusahaan direct selling, MLM dan asuransi jiwa Bapak Ibu. Kemudian menjadi trainer profesional sejak 1997 di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Kemudian menjadi praktisi bisnis konvensional dengan mendirikan provider pelatihan dan menjadi praktisi bisnis konvensional dengan mendirikan provider pelatihan pengembangan diri Heart and Determination Training sejak 1999 hingga sekarang. Kemudian menjadi speaker internasional sejak tahun 2005. Kemudian juga beliau menjadi trainer dan fasilitator internasional sejak 2010. Dan melatih ribuan peserta di dalam dan di luar negeri. Kemudian menjadi pembicara di depan ratusan ribu pendengar. Kemudian juga menjadi public speaker dengan ribuan jam terbang. Dan menjadi praktisi MLM dan direct selling sejak 1988 Bapak Ibu. Kemudian juga menjadi penulis buku nasional bestseller The Lost Secret of Success. Kemudian juga beliau adalah seorang ayah dari 2 orang putra yang kaya akan prestasi Bapak Ibu. Dan juga merupakan suami dan istri yang dicintainya dari Ibu Dra Daisy Julia. Bapak Ibu sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita sambut Bapak Hari Utomo. Silakan Bapak Hari. Malam Pak Edi. Malam Pak Hari. Jelas ya, suaranya cukup terdengar ya. Saya nggak pakai ini loh, mau pakai earphone. Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Kita mulai ya Pak Edi. Silakan Pak. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang sekali hari ini bisa berbagi ya Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi apa ya jalan hidup lah ya. Jalan hidup saya ini ada 2, di MLM dan di dunia self development Bapak Ibu. Oke, ini optimizing-nya kok nggak bisa ya Ed ya? Kenapa ya? Sebentar.
Optimizing. Oke. Sudah tampil ya? Udah kelihatan ya? Udah keluar ya? Sudah Pak, sudah aman. Oke. Baik Bapak Ibu, minta izin kameranya saya tutup karena ini di daerah, saya lagi ada di luar, ini di daerah yang kurang kuat katanya sinyalnya ya. Nah. Oke, baik. Sesuai dengan judulnya ya, The Biggest Secret of Universe ya. Sebenarnya kalau diterjemahkan artinya rahasia terbesar di dalam kehidupan ya. Universe itu kehidupan dalam artian yang menyeluruh ya. Kalau sekedar kehidupan terkesan hanya untuk manusia ya, tetapi kalau universe ini untuk semua gitu loh, semua ciptaan Tuhan termasuk hewan, termasuk binatang dan hal-hal yang lain yang Tuhan ciptakan ya. Oke, ini slide pertama yang saya suguhkan pada Bapak Ibu dengan judul dengan tulisan yang powerful ya menurut saya. Everything is energy ya. Ini disampaikan oleh Sergey Benhayon di tahun 1999. Ini tahun di mana pelatihan saya mulai didirikan ya. Ini ya saya nggak pernah lupa, ini tahun istimewa buat saya ya. Everything is energy and therefore everything is because of energy ya. Jadi beliau mengatakan bahwa segala sesuatu itu energi. Nah, sebetulnya ini bukan hal yang baru ya, karena kita sudah menggunakan slide yang bertuliskan tentang energi itu sejak lama ya. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya ya menurut para ahli fisika kuantum ya dan para ilmuwan ya, mereka menyatakan bahwa energy is the building block of matters. Jadi artinya energi ini adalah dasar dari semua penciptaan ya, dasar dari semua yang tercipta di dunia ini ya, apapun itu. Benda mati, benda hidup ya, benda hidup itu binatang, amoeba, virus, bakteri, hewan, tumbuhan ya, flora, apapun itu ya. Ternyata semuanya ini energi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara energi, Bapak Ibu, satu hal yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa energi, frekuensi dan vibrasi itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi analogi yang paling gampang itu membayangkan energi, frekuensi dan vibrasi itu seperti air. Ya, Bapak Ibu, ada satu ciptaan Allah ya, ciptaan pencipta yang kekal itu ternyata bukan hanya energi. Ya, air juga sesuatu yang energi, yang bersifat kekal, ya, bersifat tidak bisa dimusnahkan. Ya, air itu punya 3 bentuk. Ya, bentuk cair. Ketika dipadatkan dia jadi es batu, ya. Ketika dipanaskan dalam suhu tertentu dia berubah menjadi, atau bahkan orang bilang hilang, ya. Hilang ini artinya apa? Berubah menjadi uap, ya. Tetapi sekali lagi air itu tidak bisa dimusnahkan. Konon menurut para ilmuwan bahwa air itu sejak zaman dinosaurus hingga hari ini jumlahnya tetap sama, ya, tidak berkurang, tidak berlebih, karena air tidak pernah bocor keluar dari atmosfer bumi. Ya, jadi saya sering bercanda bahwa jangan-jangan air minum yang kita pakai minum itu dulunya adalah pipis air seninya atau air kencingnya dinosaurus ya. Seperti itu, karena air kan recycle terus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berbicara energi itu sama seperti membicarakan air yang punya 3 bentuk sekaligus ya. Ketiga-tiganya sama ya. Oke. Nah, jadi prinsipnya gini. Setiap benda fisik itu memiliki frekuensi, energi, dan vibrasi. Ya, setiap benda fisik. Ya, apapun itu yang bisa, atau mungkin bahasa fisikanya, semua yang bersifat materi itu adalah frekuensi, energi, dan selalu bervibrasi. Apapun itu. Ya, apapun itu. Bapak Ibu hari ini sedang duduk ya di atas energi. Ya, ada frekuensinya di dalam di bangku tersebut ya. Oke. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya untuk mendescribe, menjelaskan bahwa segala sesuatu di dalam semesta ini atau di dalam kehidupan ini adalah vibrasi ya. Semua ciptaan Tuhan itu bervibrasi ya. Oke.
Kita lihat ya. One of the greatest scientists ever, Sir Albert Einstein, said, "Everything in life is vibration. There is nothing in the universe which does not vibrate. Every single atom, molecule, each bond between atoms, all the particles in the universe, our body, Earth, all stars, galaxies, and even the whole universe are all in constant vibration. They all are vibrating at certain frequency." The string theory also says everything in the universe is made up of extremely small, one-dimensional vibrating objects known as strings. It is the vibrational state of the strings which is responsible for mass, charge, and other properties of the matter. These strings are the smallest thing in the universe. As all these things are made up of these tiny vibrating strings, it means everything present in the universe vibrates at some frequency. According to the greatest genius of all the time, Nikola Tesla. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Let's take some examples. Do you know that our whole universe vibrates at the frequency of 432 Hz? And our home planet Earth vibrates at a frequency of 7.83 Hz? This is the natural frequency of the Earth, called as the Schumann resonance. The natural frequency of Earth protects all living things on the Earth. Therefore, it is necessary for us. This is the reason why astronauts carry Schumann resonance generator in space to keep them mentally and physically fit. You might have observed how our mood changes according to the type of music we listen. We may feel happiness, sadness, or different types of emotions depending on the song or music. Do you know that there are certain frequencies that can change our feelings, moods, and even physical health? For example, if you hear a low frequency of around 19 Hz, then you will start to feel fear. Although humans are unable to hear such low frequencies, since audible range of humans is from 20 Hz to 20 kHz. But still, frequencies around 19 Hz will produce feelings of anxiety and fear without anyone being able to hear. In the same way, you will feel relaxed and calm in the presence of 432 Hz frequency. Not only this, 432 Hz frequency has many healing effects on your mind and body. This shows how our body reacts to different frequencies. Our human body vibrates at a natural frequency of 7.5 Hz, which is quite close to the natural frequency of the Earth. Do you know that there is a specific frequency associated with a particular emotion? What is the emotion? Emotion is simply E plus motion, which means energy in motion. Here you can see a chart that shows the frequencies of different emotions. Higher frequencies means higher vibrations, which corresponds to high energy state. In the chart you can see that good emotions have higher frequencies, while bad emotions have lower frequencies. Oke. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Jadi segala sesuatu itu bervibrasi, ya. Kenapa bervibrasi? Karena ada energi, ya. Kalau frekuensi dan vibrasi itu seperti logam dua sisi. Tidak ada logam tidak berharga kalau hanya sebelah sisi, ya. Tidak bisa disebut frekuensi kalau tidak ada vibrasi, ya. Kalau ada vibrasi berarti ada frekuensi, ya. Dan frekuensi itu adalah energi, ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berbicara lebih dalam, ya. Satu hal yang membuat saya memutuskan untuk bergabung ke Prive adalah karena faktor energi ini, ya. Kebetulan saya sudah mempelajari energi ini sejak 25 tahun yang lalu, ya. Saya mulai mendalami fisika kuantum kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu, ya. Saya lihat, saya mempelajari dalam artian begini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya menerjemahkan bahwa ada sesuatu di alam semesta ini yang tidak terlihat, tetapi sebetulnya berdampak kepada kehidupan.
ya. Jadi yang saya pelajari adalah bagaimana saya menjelaskan kepada peserta pelatihan saya, hati-hati dengan yang namanya energi. Kita harus aware, kita harus awareness itu kita harus menyadari bahwa di semesta ini ada frekuensi, ada vibrasi yang selalu ada, seperti angin ya. Percaya tidak percaya tidak terlihat, tetapi faktanya ada gitu loh. Dan saya ini buktikan berkali-kali dari kelas ke kelas selama puluhan tahun agar peserta saya bisa lebih hati-hati ya ketika berbicara dengan diri sendiri, ketika dia merasakan diri sendiri, merasakan bahasa Jawa ngerosoni ya. Jadi suka mikirin diri sendiri, saya kenapa begini, saya kenapa begitu. Itu ternyata semua frekuensi ya. Nah, dengan bertambahnya waktu dari terutama setelah adanya internet ya, Bapak Ibu, setelah adanya internet lalu algoritma bekerja dengan cara dia akan menyuguhkan informasi yang terkait dengan apa yang jadi ketertarikan kita kan. Nah, jadi akhirnya informasi mengenai hal ini semakin berlimpah ya. Dan hingga hari ini saya setiap hari selalu menyisihkan waktu 30 sampai 1 jam untuk terus mempelajari apa itu frekuensi, vibrasi, dan energi ya. Nah, hari ini kita akan berbicara frekuensi di luar alat ITERA ya. ITERA itu kan berbasis frekuensi ya, yang blower, lalu yang food therapy, apalagi produk yang terakhir ini yang namanya magnosik ya. Jadi magnosik ini sebetulnya buat Bapak Ibu yang mempelajari frekuensi itu hal yang sangat masuk akal sekali ya. Karena sejak lama saya tahu bahwa semua ciptaan Tuhan ini bervibrasi, artinya cara kerja magnosik pun sama ya. Dan sebetulnya setiap organ tubuh itu punya frekuensi yang berbeda-beda ya. Kalau Anda tadi perhatikan ya, film tadi ya barusan, semua ada ukurannya ya, semua punya frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, hebatnya terahertz ini dia bisa adjust dengan segala organ. Ini yang luar biasa ya. Kalau cara kerja magnosik itu kan lebih ke spesifik ya. Kalau ginjal frekuensinya berapa? Nah, ketika frekuensi itu tidak sesuai dengan frekuensi yang seharusnya, disitulah ginjal itu akan diberi tanda ini ada sesuatu dengan ginjal kan gitu cara kerja magnosik kan. Nah, jadi buat saya magnosik ini semakin memperjelas bahwa ke depan semua betul-betul akan menggunakan frekuensi dan vibrasi ya. Banyak orang tidak tahu bahwa MRI itu sendiri ya, orang sering menyebutkan wah kita harus dicek lewat MRI dan lain-lain ya. MRI itu paling akurat, sekali MRI itu 5 juta, 6 juta ya. Nah, Anda pikir MRI itu pakai apa? Sama ya, itu membaca frekuensi di tubuh juga gitu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu ke depan ya, materi ini semoga nanti ke depan Bapak Ibu akan membuat kemampuan Bapak Ibu untuk menyikapi produk Prive ini akan berbeda ya. Karena banyak orang hanya di blow sembuh, tapi kalau Anda punya pemahaman yang dalam tentang frekuensi itu sendiri ya, pertama Anda akan lebih respect dengan produk-produk kita yang berbasis frekuensi dan energi. Yang kedua, Anda akan lebih mudah meyakinkan orang. Dan yang ketiga, Anda yang hadir malam hari ini, tentunya nanti malam atau besok Anda akan lebih bersemangat lagi untuk melakukan blow, ya, menggunakan kaki. Mungkin udah lama tuh blowernya nggak pernah dipakai karena Anda merasa sehat, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi hari ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang apa sih sebetulnya frekuensi, energi, dan vibrasi itu, ya. Oke. One of the Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang mengejutkan yang malam hari ini mungkin saya harap Bapak Ibu nggak bisa tidur ya dengan statement ini. Ini kalau diterjemahkan artinya apa? Pikiran itu akan meng-create realita. Ya. Ini kalimat paling powerful yang saya dengar selama hidup. Ya. Seandainya saya mendengar hal ini di usia saya masih 20 tahun. Ya. Saya bilang ke Pak Edi, wah Pak Edi usia masih muda sudah mendalami hal begini. Waduh. Nanti nggak heran kalau ke depan jadi konglomerat, saya bilang. Kenapa? Karena saya termasuk orang yang terlambat menyadari, ya, sekalipun saya belajar 25 tahun tentang energi,
Tetapi sayangnya saya hanya mempelajari untuk meyakinkan peserta saya bahwa energi itu ada gitu loh. Nah, ternyata pikiran kita ini sifatnya adalah meng-create realita. Ya. Jadi artinya pikiran kita ini punya daya cipta. Ya, nah ini yang mengejutkan ya. Artinya dengan kata lain, Bapak Ibu harus hati-hati dengan cara berpikir. Betul ya? Karena cara berpikir kita ini akan menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, ini yang luar biasa yang Bapak Ibu harus tahu ya. Nah, bahkan Bapak Ibu, otak kita ini, pikiran kita ini ya sifatnya adalah broadcaster. Ya, broadcast ya Bapak Ibu tahu ya, broadcast ya. Jadi seperti pemancar. Ya, pemancar dengan tegangan yang tinggi. Ya. Nah, satu sifatnya adalah memancar, tetapi di sisi yang lain ternyata pikiran manusia ini sifatnya bisa menarik sesuatu. Sifatnya seperti magnet. Ya. Nah, pertanyaannya seberapa kuat magnet itu tergantung perasaan Bapak Ibu ketika berpikir. Ya, kalau hanya berpikir itu nariknya nggak terlalu kencang. Tetapi ketika berpikir dengan perasaan, itu kekuatan menariknya lebih kuat. Artinya, segala sesuatu yang kita pikirkan itu akan kejadian. Ya, kejadian. Nah, seberapa cepat kejadian tergantung bagaimana emosi Anda di dalam apa yang Anda bayangkan tersebut gitu loh. Ya, karena Bapak Ibu tahu ya, otak kita bekerja secara visual. Ya. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan ya, Bali, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Ya, yang terlintas tentunya pantainya, tempat kemarin waktu Bali Summit ya. Bukan teksnya modelnya apa? Time aerial kah, time romance kah, ya kan? Nggak keluar kata-katanya kan, yang keluar gambarnya ya, karena cara kerja otak adalah gambar. Artinya ada kekuatan yang luar biasa ketika kita bervisualisasi. Ya, visualisasi dengan positif akan menarik apa yang divisualisasikan tersebut ke hadapan Bapak Ibu. Ya, nah saya nggak tahu berapa banyak di malam hari ini Bapak Ibu yang ikut acara di Bali. Ya, ketika acara training di Bali, saya membuktikan, saya men-sharingkan, bahkan saya bawa barang buktinya yang sudah puluhan tahun ya, 25 tahun lebih ya. Saya bawa barang bukti tersebut untuk menunjukkan bahwa apa yang divisualisasikan akan terjadi. Ya, kemarin waktu saya ceritakan di Bali, apa yang saya visualisasikan kalau di rata-rata itu terjadi di tahun kelima. Ada yang 15 tahun, ya, ada yang 6 tahun. Tapi kalau di average itu rata-rata 5 tahun. Ya. Nah, itu hanya efek visualisasi Bapak Ibu, ya. Oke ya. Jadi hati-hati dengan cara berpikir karena pikiran kita itu akan meng-create realitas. Ya, pikiran kita itu akan menciptakan sesuatu. Nah, jadi hati-hati dengan apa yang dipikirkan. Ya, dan ingat apa yang dipikirkan selalu bersifat visual, ya. Oke. Nah, saya sudah singgung tadi ya, jadi pikiran itu sifatnya broadcast, tetapi di sisi lain dengan emosi di dalam pikiran kita, dengan apa yang kita visualisasikan, itu akan menjadi magnet, ya, akan menarik ya realita yang Bapak Ibu pikirkan, ya. Apalagi jika apa yang Bapak Ibu pikirkan itu diulang, ya, itu akan lebih cepat lagi untuk terrealisasi, ya. Bentar ya, ini saya sambil hapus ya. Ini ada yang coret-coret terus ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, prinsipnya ya, apa yang Bapak Ibu visualisasikan atau diafirmasikan, ya afirmasikan tuh mengucapkan apa yang Bapak Ibu harapkan berulang-ulang. Ya, misalnya saya sehat, saya orang sukses, ya, saya orang yang positif, ya. Hari ini saya akan menerima rezeki dari Tuhan. Itu yang diulang, dan yang dituliskan. Ya, apapun yang Bapak Ibu tuliskan berulang-ulang, ya apalagi dengan intensitas, dengan emosi, ya, ini akan menjadi realita, Bapak Ibu. Ya, sayangnya jika hal yang negatif, apapun yang dikhawatirkan, ini pun akan terrealisasi. Ya, pendeknya apa yang diimpikan, diharapkan, apa yang saya tulis di sini itu akan kejadian. Ya, nah Bapak Ibu, hal-hal ini sudah terjadi dalam hidup Bapak Ibu.
tetapi Bapak Ibu tidak menyadarinya dan tidak appreciate hal tersebut, ya, karena Bapak Ibu tidak memaknainya. Nah, sebetulnya banyak hal-hal kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, sebetulnya Bapak Ibu sudah tarik itu, tapi Bapak Ibu tidak sadar. Ya, mungkin kita ingat waktu dulu, waktu kita masih sekolah, masih punya sepatu baru, ada satu ketakutan ketika beli sepatu baru dan dipakai ke sekolah, itu takut keinjak. Ya, faktanya akhirnya di hari pertama saja sudah keinjak, ya, atau sengaja ada yang injak, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah masalah dengan jempol kakinya, ya, jempol kakinya sakit. Aduh, ini jangan sampai nih kalau ada orang nendang kaki saya atau keinjek, entah kenapa hari itu Anda di sekolah atau di tempat mana, tiba-tiba kesenggol, ketendang, keinjak. Pernah ya ngalamin ya Bapak Ibu ya? Jadi bahkan ini dituliskan di kitab suci ya, ada seorang nabi namanya Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub mengatakan bahwa apa yang kukhawatirkan itu menimpa diriku. Ya, jadi seorang nabi pun tidak bisa lepas dari hukum alam ini, yaitu hukum thought create reality. Ya, karena Nabi Ayub memikirkan hal-hal yang negatif, dia mengkhawatirkan ABCD dan ABCD itu terjadi. Dan itu dicatat di kitab suci, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang saya sharingkan ini sifatnya adalah hukum alam. Ya, apa yang saya sharingkan ini sepasti matahari besok terbit di timur dan tenggelam di barat. Apa yang saya sharingkan malam hari ini sepasti Anda melempar benda ke atas dan akan turun ke bawah. Ya, nah, oke. Nah, ini lokasinya di mana? Ya, visualisasi, afirmasi, ini semua di pikiran. Sesuatu yang Anda pikirkan. Nah, ini yang saya katakan, thought create reality. Pikiran akan mengubah menjadi alam fisik, atau energi, frekuensi, dan vibrasi akan berubah jadi materi di satu hari nanti. Ya, di saatnya di waktunya nanti akan tiba. Ya, saya sudah buktikan lewat buku Dream Books yang Bapak Ibu lihat di mana, di acara di Bali Summit yang waktunya amat sangat mepet. Ya, saya sangat tidak banyak waktu untuk bicara di sana. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tertarik, kita akan bahas lebih dalam. Apalagi saya nggak yakin semua yang hari ini hadir di acara Bali kan, mungkin belum dengar apa yang dimaksud dengan visualisasi yang sudah saya buktikan. Ya, Bapak Ibu masih ingat ya? Ada 11 hal yang saya visualisasikan betul-betul terwujud. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu pesan saya adalah hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Ya, dan terutama hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Karena rasakan ini akan mempercepat proses terjadinya realita ini akan lebih cepat terjadi, ya. Lalu yang ketiga, hati-hati juga dengan apa yang Anda ucapkan. Ya, orang bilang hati-hati ya, ucapan adalah doa. Itu sepertinya slogan atau klise. Tetapi itu fakta, Bapak Ibu, ya. Konon ya, sesuatu yang dipikirkan itu sesuatu yang diucapkan itu akan lebih kuat dibanding yang dipikirkan. Itu sebabnya kenapa sumpah itu harus berucap. Nggak bisa sumpah dalam hati. Ya, Bapak Ibu. Jadi doa yang keluar suaranya itu secara matematis, secara ilmu sains itu akan lebih kuat. Ya, frekuensinya akan lebih kuat, magnetnya lebih kuat dibandingkan hanya dipikirkan atau dibayangkan. Ya. Lalu hati-hati juga dengan apa yang Anda lihat. Nah, ya, karena apa yang Anda lihat itu bisa mempengaruhi visualisasi Anda kan, ya. Dan nanti saya akan buktikan ya, nanti di slide-slide ke depan. Hati-hati juga dengan apa yang Anda lihat dan baca. Ya, akhir-akhir ini saya kalau buka televisi, saya baru menyadari, waduh, televisi ini isinya beritanya yang negatif-negatif ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya. Nah, lalu hindari lingkungan yang negatif. Bapak Ibu, saya bisa cerita panjang lebar tentang betapa bahayanya lingkungan. Ya, lingkungan itu magnetnya sangat kuat, Bapak Ibu. Ya, sementara manusia ini diciptakan dengan default. Default itu apa ya? Default itu bawaannya, ya. Jadi sifat dasar manusia itu sebetulnya negatif, Bapak Ibu. Ya, nah jadi dengan kata lain, menjadi negatif itu lebih mudah dibandingkan menjadi positif. Nah, kalau Bapak Ibu hidup di lingkungan yang negatif, otomatis Bapak Ibu akan lebih mudah menjadi negatif. Ya, banyak orang-orang sukses bilang bahwa dia bisa menilai siapa Anda, ya sesukses apa Anda dari siapa? Dari siapa teman-temannya. Ya, kalau dia lihat teman-temannya A, B, C, D, dia bisa lihat, oh
ini orang levelnya di sini. Hanya cukup dilihat dari teman-temannya. Ya karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2001 saya sudah mulai mempraktekkan ilmu atau penemuan dari seorang profesor yang sudah almarhum, ya, Masaru Emoto, ya, dari Jepang. Beliau menemukan fakta bahwa ternyata air, ya, itu bisa menyimpan informasi, ya, bisa menyimpan memori, termasuk menyimpan doa, ya. Kalau doa bisa disimpan, termasuk juga hal yang negatif. Lawannya doa apa ya? Santet kali ya. Nah, jadi ternyata air ini luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu kalau pernah mendengar wawancara Nathan dengan Profesor Yang Wenjun, dikatakan bahwa Yang Wenjun sudah menegaskan bahwa air terahertz ini sangat menyukai air. Ya, sebetulnya Bapak Ibu, apapun itu, air ini adalah kunci rahasia kehidupan di luar energi. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan air kita di grow pakai terahertz, lalu sifat dari terahertz itu sendiri, ya, Anda minum dan di blow, ini perpaduan dua energi, dua ciptaan, dua kekekalan yang Tuhan ciptakan. Itu sebabnya saya nggak heran kalau banyak orang yang gagal pakai blower atau alat-alat kita karena dia meremehkan air minumnya yang sudah di blow. Ya. Nah, sekarang kita bicara air secara umum. Bapak Ibu, ini yang saya katakan tadi, hati-hati dengan apa yang Anda baca dan ucapkan. Kenapa? Kata-kata seperti thank you, itu ketika air diucapkan kata thank you, ya, lalu air itu dikristalkan, dibekukan, lalu disimpan, ditaruh di bawah mikroskop. Rupanya kata-kata thank you itu mengubah bentuk dari si kristal air. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya. Kata-kata yang positif, angel, bagus ya angel ya. I love you, bagus sekali ya. Wisdom, truth ya, kebenaran, eternal, peace ya. Nah, tapi kata-kata yang negatif, kamu tolol ya, apalagi nih, evil. Nah, kalau evil ini ada lubang besar hitam ya. Evil itu iblis ya. Ini kata-kata ini membentuk Bapak Ibu bisa browsing nanti ya. Cari aja Masaru Emoto ya. Nah, jadi artinya ini terkait dengan apa? Ini terkait dengan frekuensi. Kata-kata itu punya vibrasi, Bapak Ibu. Ya, dan vibrasi itulah yang ditangkap oleh si air, ya. Nah, ini juga hal yang saya sudah lakukan di dalam workshop saya selama 23 tahun ya. Peserta di dalam kelas saya minta untuk membuktikan bahwa frekuensi itu real. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, satu saya bilang coba kamu tulis dengan kata love, lalu nothing. Kalau saya di kelas nggak love, tulisannya thank you. Ya, lalu nothing itu artinya blank ya, nggak usah ditempel. Lalu berikutnya saya benci kamu. Ya, saya tulis gitu. Nah, tetapi saya ajarkan peserta di workshop saya itu untuk ketika menulis love itu coba rasakan waktu menulis. Ya, bukan love, thank you. Ya, jadi nasi yang dimasukkan ya, bukan beras ya. Jadi saya ajak para murid-murid saya untuk memikirkan bahwa nasi itu banyak jasanya loh dalam hidup kita. Setuju nggak? Nah, saya minta peserta pelatihan saya itu merasa iya ya, nasi yang membuat saya bisa bertahan hidup, saya bisa jadi besar seperti hari ini dan lain-lain ya. Nah, ketika feel itu sudah dapat, tolong dituliskan. Nah, jadi saya bukan hanya kata-kata, tetapi juga dengan dimasukkan emosinya di sana ya. Nah, ini terjadi setelah biasanya saya tahan sampai 3 minggu ya, 3 sampai 4 minggu, biasanya 4 minggu lah. Di minggu keempat ya, saya minta peserta lihat hasil eksperimennya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ya, 80% akurasinya nyampe ya. Kata-kata yang negatif di kelas saya minta mereka menulis saya benci kamu. Itu nasinya lebih cepat busuk. Tetapi kata-kata thank you itu nasinya baru mulai sedikit membusuk. Jadi artinya kata-kata positif itu dampak kepada nasi itu lebih tahan lama. Ya, tidak merusak si nasi gitu loh kurang lebih. Ya, kita lihat buktinya ya. Nah, ini lebih parah nih, ya. Nah, kita lihat. And songs, and then froze the water to examine it with microscopic photography. The water exposed to positive speech and thoughts resulted in beautiful crystal formations, and the water exposed to negative speech and thoughts gave ugly crystal formations.
Granted, his research has been criticized for both right and wrong reasons. Personally, I keep an open mind. The rice experiment I'm about to try, it's not a very scientific approach, obviously, and it doesn't really prove anything, but it's a very interesting experiment nonetheless, and it seems to be working every single time. Since rice absorbs water when you cook it, you can basically conduct the same research Dr. Masaru did. I approached the experiment by purchasing 3 brand new glass containers. I cooked some rice and added the exact same amount of rice in each container. And every day for about 2 months, I'd spend 60 seconds per container telling them either negative or positive things. The container marked love. I'd say nice things such as, "You're awesome" and "I love you." And to the container marked hate, I'd say horrible things such as, "You don't deserve to live" and "You make me sick" and "Go and kill yourself." And the container marked ignore, I do just that. It's been about 9 weeks now and it's finally over. Kelas 9 And minggu, I'm happy ya. to tell you that it's a success. All right? And this is what happened. All right, so the container marked with love it's in quite good shape. It's a little yellow, but I'd probably eat it. All right. And the container marked hate it's in bad shape. All right. This is quite disgusting. There's no way I would even touch this. The container marked ignore it's in better shape than the container marked hate, but it's still quite disgusting. It's actually quite surprising because I thought that the container marked ignore would be in the worst shape of all. But for some reason, it's not. You know, I've seen people doing this experiment and the container marked ignore would always, in most cases, be the one in Oke, Bapak Ibu cukup ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa eksperimen ini selalu hampir 80-90% berhasil. Ya, terbukti bahwa sebetulnya tanpa Bapak Ibu pakai emosi pun, asal tulis aja, ya, asal tulis aja love gitu ya. Yang nulisnya mungkin nggak punya perasaan, tulis aja. Kata-kata itu ternyata punya frekuensi, Bapak Ibu. Bayangkan, tulisan itu yang Anda tulis, ya, itu punya frekuensi sendiri, punya energi sendiri dan bervibrasi. Ya, saya ingat waktu saya kecil, saya pernah kena apa ya, namanya bahasa Indonesianya apa ya, gondongan. Gondongan tuh kayak bengkak di leher gitu loh. Ya, lalu kakek saya itu masih bisa nulis bahasa Mandarin, ya karena kakek saya ini asli dari daratan ya, dari China daratan. Lalu dia tulis pakai apa? Saya nyebutnya bulau. Bulau tuh apa ya? Yang buat nyuci baju zaman dulu yang warnanya biru gitu loh, ya. Nah, lalu dia tulis pakai tulisan Mandarin. Lalu saya tanya, ini artinya apa? Ini kalau diterjemah artinya macan. Benar-benar kempes Bapak Ibu. Jadi kata-kata itu saya punya pengalaman khusus dengan kata-kata gitu ya. Kata-kata itu betul-betul frekuensi dan berdampak ya. Oke, jadi Bapak Ibu bukan hanya ciptaan Tuhan yang fisik sifatnya, tapi kata-kata pun ya punya kekuatan tersendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini rekan sejawat saya ya Pak Dewi Gunawan ya, saya selalu terkesan dengan beliau ketika saya menulis buku, beliau bersedia memberikan endorse itu artinya apa ya, memberikan kesan-kesan lah tentang buku yang saya tulis ya. Saya baru sadar ketika teman saya Antonio Dio Martin bilang gini, "Wah Har, kamu bisa dapat endorse dari Pak Adi ya." Lalu saya bilang, "Emang kenapa?" "Wah, Pak Adi itu nggak sembarangan loh mau kasih endorse. Kalau bukunya sekedar tulisan biasa dia nggak mau. Karena dia hari ini double doctor. Ya, dia ini ahli di bidang subconscious, ahli di bidang ahli di bidang alam bawah sadar. Ya, dia punya kelas yang mahal ya, belasan juta tapi efeknya luar biasa. Ya, nah sekarang Bapak Ibu lihat ya, efek dari frekuensi dan energi secara lebih dalam lagi ya. Kita lihat.
Dan ingat bawah sadar dari ilmu pikiran, khususnya hipnoterapi klinis, kita tahu bahwa bawah sadar ini mempengaruhi seluruh tubuh kita, mengendalikan seluruh tubuh kita, bahkan sampai level sel dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di depan. Apakah benar hanya berpikir negatif atau mengucapkan kata negatif, membaca berita negatif bisa membuat tubuh kita lemah? Atau sebaliknya, berpikir positif, merasakan emosi-emosi positif, membaca berita-berita positif bisa membuat badan kita kuat. Saya akan buktikan dengan meminta tolong Arton sebagai peraganya. Oke teman-teman, ini Arton yang akan membantu kita dalam memperagakan apakah benar nih pikiran, perasaan, bacaan, informasi-informasi positif apa negatif mempengaruhi tubuh kita secara fisik. Saya akan lakukan sekarang. Oke, Arton angkat tangan kanan, yes, lihat ke depan. Ini namanya kinesiologi teman-teman. Saya lebih suka menyebutnya sebagai energy testing. Oke, nah coba ucapkan kata cinta. Oke, lihat ini teman-teman, ini kuat ya. Bilang takut. Takut. Anda lihat itu? Ya, ulangi. Bilang cinta. Cinta. Oke, lihat ini, sangat kuat tangannya. Bilang takut. Takut. Kelihatan itu? Jadi kata ini punya pengaruh terhadap fisik. Ditangkap oleh bawah sadar sebagai hal yang baik atau hal yang menguatkan atau melemahkan kita. Nah sekarang, coba Arton berpikir sesuatu yang positif. Berpikir saja, berpikir mengenai sesuatu yang menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Sudah? Sudah. Oke, coba sekarang. Kelihatan ini teman-teman? Kuat. Berpikir mengenai pengalaman yang tidak baik lah, sesuatu yang berisi emosi negatif. Sudah? Oke, lihat ini. Anda lihat itu? Ya, jadi sesuatu yang positif, dia menguatkan kita. Sesuatu yang negatif akan melemahkan kita. Ini baru dari ucapan dan pikiran. Sekarang, bagaimana dengan apa yang kita baca? Ya, saya akan pilih di sini, saya akan pilih di media sosial, berita-berita, dan nanti saya akan minta Arton membacanya, dan nanti kita akan lihat bagaimana efeknya. Nah, teman-teman, saya sudah memilih sebuah berita di media sosial ya. Nih. Oke. Ini cerita mengenai angka kematian akibat virus corona di New York yang sudah lebih dari 1.000 orang. Sekarang coba. Ini coba Arton pegang pakai tangan kiri. Yes. Anda baca ya. Dan sekarang coba kita tes. Anda lihat ini? Sekali lagi Anda lihat ini? Ya, ini sangat tidak baik. Anda mungkin berpikir, ini mungkin karena Arton sudah tahu. Oke, kita cari berita yang lain, tetapi yang Arton tidak tahu bahwa ini adalah berita positif atau negatif. Ya, sebentar saya cari dulu. Nah, teman-teman, saya sudah memilih sebuah berita. Arton tidak tahu ini beritanya positif apa negatif. Ya, dan saya tampilkan di layar gadget saya ini. Kemudian sekarang saya tempelkan di belakangnya Arton, tanpa dia tahu ini apa. Kemudian oke, Arton coba rasakan. Anda lihat itu teman-teman? Sekali lagi. Anda lihat ini? Ya. Ini dia tidak tahu informasi ini apa loh. Persis seperti riset yang dilakukan oleh Masaru Emoto, di mana air itu bisa terpengaruh oleh getaran. Tubuh kita 70% air. Nah sekarang Arton coba disuruh baca. Baca apa nih, Ton? Meledak saat lepas landas. Tak ada yang selamat. Oke, coba sekarang lihat ini. Ya, sangat lemah, benar? Oke. Sekarang sebaliknya, apabila kita membaca berita positif atau gambar-gambar yang positif, kita lihat bagaimana pengaruhnya. Saya pilihkan dulu gambarnya. Nah, teman-teman, saya sudah pilihkan sebuah berita positif. Di sini dinyatakan bahwa pemenang hadiah Nobel Michael Levitt menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini tidak lama lagi akan berakhir. Ini adalah sebuah berita positif yang membuat kita bisa punya harapan yang baik, optimisme. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, Arton silakan dipegang tangan kiri.
Coba sambil dilihat, dibaca, oke, dibaca dalam hati saja, dan Anda lihat. Oke, sekarang saya tekan, Anda rasakan. Lihat ini. Jadi sangat kuat. Oke, berita-berita seperti ini yang kita butuhkan untuk menguatkan diri kita. Jangan berita negatif. Jangan menyebarkan berita negatif, sebar berita positif. Satu lagi yang saya tunjukkan untuk membuktikan bahwa hanya dengan melihat gambar saja, kalau kita merasakan sesuatu yang positif, itu menguatkan tubuh kita, diri kita. Nah, teman-teman, saya sudah memilih satu gambar, dan gambar ini sekarang aktif di gadget saya. Gambar ini Arton tidak tahu, tapi Anda bisa lihat, ini gambarnya, ya. Arton tidak tahu ini apa. Saya tempelkan gambar ini di belakang tubuhnya Arton. Kemudian saya minta Arton merasakan, dan saya tekan ini, kita lihat Arton kuat atau lemah. Oke, coba. Lihat ini. Lihat ini, teman-teman. Ya. Ini Arton tidak tahu apa. Tapi efek dari gambar ini, sesuatu yang positif, membuat tubuhnya kuat. Bawah sadar bisa tangkap ini. Nah, sekarang coba Arton lihat gambarnya. Pakai tangan kiri. Nah, oke. Gambar anak kecil lucu, benar gak? Dan sekarang coba rasakan ini. Ya, saya tekan teman-teman, Anda lihat. Kelihatan itu? Teman-teman, jadi jelas sekarang ya, bahwa pikiran... Oke, gimana teman-teman? Boleh tulis komen setelah melihat video dari rekan saya Pak Adi W. Gunawan, ya. Pak, lingkungan tuh yang mana? Lingkungan adalah yang gambar tadi, ya, gambar tulisan-tulisan negatif, ya, yang sifatnya negatif ya, yang tidak dilihat bahkan. Jadi artinya kita kadang nggak sadar gitu, ada lingkungan tertentu, sebetulnya lingkungan itu negatif sekali frekuensinya, tapi Anda nggak sadar, dan itu akan menulari Anda. Mungkin Anda pernah kan masuk satu tempat gitu ya, begitu masuk kok rasanya nggak enak gitu di hati. Ini ada apa sih kok nggak enak gitu loh. Contoh, Bapak Ibu datang ke tempat yang apa namanya pengap ya, atau yang lembab, lalu remang-remang, kira-kira gimana? Ya, aduh Pak, jangankan itu Pak, bulu kuduk saya berdiri. Lah kenapa berdiri? Ya frekuensinya Bapak Ibu. Dulu saya pikir itu hanya Allah, ini perasaan doang gitu loh. Ya karena waktu kecil kan saya diajarkan nggak ada setan, nggak ada setan. Sebenarnya salah. Setan itu ada. Gimana kok nggak ada setan ya? Nah, jadi orang tua seringkali cuma bilang supaya anak kita nggak takut gitu ya, karena takut itu jelek. Memang takut itu jelek, ya. Tetapi kalau salah pola asuh, ini berbahaya. Ya, ini kalau cerita panjang lagi nih, ya, karena bisa terekam, jadi trauma dan lain-lain. Ya, oke. Poinnya Bapak Ibu, malam hari ini saya harap Bapak Ibu sadar bahwa frekuensi negatif, positif itu sangat berpengaruh dan seringkali kita tidak sadari gitu loh, ya. Ajaib ya. Nah, jadi Bapak Ibu mulai malam hari ini hati-hati dengan cara berpikir, ya, baik berpikir tentang orang lain, terutama berpikir hal-hal negatif tentang diri sendiri. Nah, ini yang paling bahaya Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah buku yang fenomenal ya di kalangan kami, ya, mungkin mereka yang tertarik dengan dunia spiritual lah ya. Ada buku yang sangat luar biasa dengan judul Power and Force, ya. Nah, apa sih Power and Force itu? Nah, Power and Force ini diciptakan, tabel ini diciptakan oleh David R. Hawkins, ya, almarhum, dia sudah meninggal. Dia seorang, waduh banyak lah ya. Dia seorang peneliti, seorang filosof, ya, PhD, dan dia membuat satu tabel yang sangat dihormati di dunia, sangat dihormati di dunia, ya, yaitu mengenai Power and Force. Ya, di dalam buku ini beliau menyampaikan bahwa beliau mengukur ya bahwa ternyata emosi ya itu punya frekuensi, ya, dan Anda perhatikan ya, emosi yang sifatnya malu, merasa bersalah, apatis, kesedihan, takut, keinginan. Bapak Ibu perhatikan, ini sifatnya emosi semua kan, keinginan, marah, bangga. Bangga di sini pengertiannya lebih ke arah sombong ya, berani, netralitas, kemauan, penerimaan. Berpikir, maksudnya di sini berpikir positif tentunya, cinta, sukacita, joyful, kedamaian, peaceful. Nah, ini punya energi yang tinggi, ya. Energi artinya frekuensinya kalau diukur itu lebih tinggi, ya. Nah, anehnya energi-energi emosi-emosi negatif itu frekuensinya rendah, ya. Dan cara ngetes ini sebetulnya dites dengan cara tadi yang dilakukan oleh Pak Adi, yaitu dengan kinesiologi tes, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan emosi-emosi yang Bapak Ibu bawa setiap hari.
ya. Kalau Bapak Ibu termasuk orang yang malu, ya, ngomong di depan umum takut, gitu ya, takut dinilai orang, merasa apatis, sedih, ya, yang paling parah itu malu lah, ya. Malu ini menurut data orang-orang yang bunuh diri itu karena frekuensinya sangat rendah, ya, yaitu umumnya gara-gara mereka di emosi yang namanya malu, ya. Banyak orang yang, walah cuman dibully di medsos aja bunuh diri. Bapak Ibu ingat, hari ini Bapak Ibu mulai paham ya, kenapa orang dibully di medsos bisa bunuh diri? Karena kata-kata itu, kata-kata negatif itu punya energi, ya. Akhirnya orang itu merasa malu, merasa tidak berharga, akhirnya bunuh diri. Ya, nah, jadi Bapak Ibu Anda harus hati-hati ya dengan level energi emosi yang Bapak Ibu jalani setiap hari ini, ya. Karena ini akan berpengaruh, ya, berpengaruh kepada apa? Kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah menurut apa namanya? Ya, menurut data dan para peserta pelatihan-pelatihan yang sudah menjalankan training-training yang bersifat energi, ya. David Hawkins mengatakan bahwa semakin tinggi energi kita, ya, itu akan membuat tubuh lebih sehat, ya, mental lebih sehat, dan yang tidak kalah penting adalah ketika frekuensi kita tinggi, kita menjadi magnet untuk rezeki. Ya, sederhananya, ketika kita frekuensinya tinggi, kita akan menarik uang. Nah, ini yang luar biasa ya. Mungkin ini yang Bapak Ibu ingin dengar gitu ya, di samping sehat tentunya ya. Oke. Nah, sekarang gimana ya cara menaikkan frekuensi ini? Itu sebabnya Anda perlu mendevelop diri Anda dengan sengaja, Bapak Ibu. Ya, saya kadang sedih ya, akhir-akhir ini orang ikut MLM fokusnya hanya jualan. Padahal saya dulu ikut MLM, justru karena ikut MLM saya bisa jadi seorang trainer, seorang coach, penulis buku, ya saya bisa jadi speaker internasional, itu gara-gara MLM Bapak Ibu. Karena saya mendapatkan pembekalan pengembangan diri, saya diajarkan untuk baca buku, sudah ikut training-training yang terbaik, ya. Sebabnya saya jadi hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Mengembangkan diri dengan secara sengaja ini sangat penting. Karena pada akhirnya kesuksesan itu berada di dalam, bukan di luar. Artinya di dalam apa? Di dalam diri kita, ya. Nah, sekarang mungkin hari ini nggak ada waktu untuk bahas itu, ya. Sekarang gimana Pak caranya untuk menaikkan frekuensi? Karena mungkin ini yang Bapak Ibu ingin dengar kan? Iya Pak, gimana dia cepat supaya saya omsetnya cepat naik? Gimana saya supaya bonusnya besar nih? Nah, Anda harus naikkan frekuensi Anda. Masuk akal ya Bapak Ibu? Kalau Anda emosi yang negatif, terus di bawah, terus malu, takut, gimana mau dapat omset gitu ya? Nah, ini ada 10, Anda boleh screenshot ya. Repeat positive affirmation tiap hari ya. Appreciate the present moment. Anda harus hidup di momen hari ini ya, detik ini ya, mindful ya. Eat high frequency food. Ingat, setiap makanan ciptaan Tuhan itu semua punya frekuensi. Cari yang frekuensinya tinggi. Umumnya bersifat buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini frekuensinya tinggi ya. Hydrate and flush out toxin with water. Minum harus cukup. Ya, karena selain hidrasi ya, menghidrasi tubuh juga akan melakukan detox ya. Meditate every day. Ya, saya setiap hari 1 jam meditate ya. Lalu dance and stretch. Loh, kok jadi nari, Pak? Anda lihat orang India ya, nari itu rupanya menghilangkan stres ya. Listening to healing frequency above 500. Bapak Ibu tadi kalau perhatikan ya, saya mundur dikit ya. Lihat. 500, cinta. Cinta itu energinya di frekuensi 500. Nah, jadi nggak heran ya, dengarkan frekuensi yang di atas 500. Ini akan mengangkat Anda punya frekuensi atau emosi Anda, energi Anda ya. Devoted time to hobby that make you genuinely happy. Cari hobi-hobi yang membuat Anda happy. Ya. Spend time in nature and express gratitude to our God. Jadi Anda harus sisihkan waktu untuk berada di alam. Main ke hutan, ke laut, cari taman lah. Kalau di kota ya cari taman lah ya. Express gratitude, ini penting sekali Bapak Ibu. Sering-sering bersyukur ya to our God, ya, bersyukur kepada Tuhan dengan apapun. Kalau sederhananya, Tuhan terima kasih saya masih bisa nafas sambil dengerin seminar malam hari ini. Itu Anda perlu syukuri gitu loh. Ya, oke. Lalu consume less, give more. Nah, makan jangan kebanyakan dan banyaklah memberi. Memberi itu nggak harus uang, bisa kata-kata positif, bisa doa dan yang lain. Ya, pendeknya Bapak Ibu, indikator bahwa frekuensi Anda sudah naik adalah ketika Anda punya di state
happiness ya. Jadi Anda hari ini aduh rasanya saya happy. Happy itu positive emotion kan. Artinya frekuensi Anda tinggi. Kalau Anda pemalu, ya Anda takut, nggak mungkin happy. Ya, simple ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab suci saya ditulis, ya saya Nasrani, ditulis ada satu ayat yang luar biasa ya. Dituliskan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu tertulis di kitab suci Bapak Ibu. Dan yang menulis adalah Nabi Sulaiman. Ya, kalau kami nyebutnya Nabi Sulaiman. Ya, sepupu kami yang Muslim mengatakan Nabi Sulaiman. Kalau saya nyebutnya King of Solomon. Ya, beliau membuat satu kitab Amsal, dikatakan di situ bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, nah artinya ketika kita happy, badan otomatis sehat, mental sehat. Kalau mental sehat, badan sehat, frekuensinya tinggi, Bapak Ibu, Anda akan menarik hal-hal yang baik dalam hidup ini, termasuk kekayaan. Oke? Baik, Bapak Ibu, kita akhiri saja. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, sebelumnya minta maaf, ini saya ada di restoran sedang mau tutup, jadi ramai banget. Ya. Kesimpulannya adalah pertama, ya semua bervibrasi tanpa terkecuali, apapun itu. Bahkan tulisan pun bervibrasi. Ya. Kedua, pikiran kita menciptakan materi, ya atau menciptakan realita. Hati-hati. Ya. Lalu semakin tinggi frekuensi akan semakin menarik hal-hal yang positif. Ya. Happy adalah barometer di mana frekuensi kita berada, di mana frekuensi kita berada, ya. Dan yang kelima, mulai malam hari ini atau mulai besok, jaga pikiran dan jaga perasaan Anda, ya, karena ini akan menarik banyak hal di dalam kehidupan Anda di kemudian hari. Baik, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Edi. Thank you. Terima kasih Pak Hari, materinya luar biasa sekali. Pak Hari mungkin masih ada waktu sedikit nggak? Ini ada beberapa member mungkin yang mau tanya-tanya, masih bisa kita lanjutkan Pak atau Pak Hari? Oke. Jangan. Ya, biar pertanyaannya ini beda dengan training produk ya. Soalnya kalau ada pertanyaan Pak Edi ini bisa merembet ke mana-mana. Karena ini pertanyaannya sangat dalam. Pak Edi paham lah maksud saya. Paham Pak Ari. Ini materinya memang sangat luar biasa dan sebenarnya Bapak Ibu, materi pada malam hari ini tuh tidak bisa dipelajari hanya dalam waktu singkat. Jujur aja Pak, Bapak Ibu sekalian, saya juga sedang mendalami materi seperti ini. Saya tertarik sekali dengan energi dan frekuensi, apalagi tentang manifestasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian bila memang tertarik nih Bapak Ibu, kita nanti di tanggal 21 Juni itu kita akan ada training for trainer Bapak Ibu sekalian. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung nih bertemu dengan Bapak Hari dan mungkin bisa bertanya-tanya dan mendapatkan ilmu dari situ Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang masih belum mendaftar nih, karena untuk training for trainer ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya kita batasi 30 orang aja Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin misalnya memperdalam lagi ilmu misalnya presentasinya, karena di training for trainer ini Bapak Ibu akan mendapatkan materinya sangat luar biasa sekali. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan presentasi lebih profesional. Kedua, dapat meningkatkan persentase closing. Ketiga, juga dapat memahami karakter orang lain. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis multi level ya Bapak Ibu. Dan keempat, dapat memahami karakter bisnis network marketing. Kelima, bagaimana handling objection, mengatasi penolakan. Ini pasti Bapak Ibu sekalian banyak sekali nih dalam menjalankan bisnis network marketing, banyak sekali mengalami penolakan. Itu biasa Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu sekalian akan diajarin bagaimana cara mengatasi penolakan itu sehingga Bapak Ibu bisa kuat dan bahkan bisa menghasilkan closing. Keenam juga Bapak Ibu sekalian juga dapat mempelajari bagaimana memanfaatkan web replika secara maksimal. Masih banyak saat ini member-member yang sudah berlangganan web replika itu masih belum memanfaatkannya dengan maksimal. Dan yang terakhir Bapak Ibu juga dapat melipat gandakan nih bonus dalam waktu singkat. Bagaimana caranya? Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin tertarik atau belum join di training for trainer ini, saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian segera melakukan pendaftaran
kepada Mbak Tia dengan nomor 0858 8876 8568 dengan biaya 100.000. Itu nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat coffee break dan lunch. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ya materinya nanti coba saya tanyakan dulu ke Pak Hari, PDF-nya apakah bisa dibagikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke saya, ke Pak Andreas atau Pak Endang, misalnya materinya bisa dibagikan oleh Pak Hari. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Zoom pada malam hari ini saya cukupkan sampai sekian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan karena materi seperti ini itu Bapak Ibu sekalian belajarnya perlu bertahap Bapak Ibu, tidak bisa langsung mengerti. Nah, mungkin mulai saat ini Bapak Ibu sekalian bisa merubah kebiasaan terlebih dahulu, saran saya. Dari yang tadinya mungkin sering marah, coba diredam. Kemudian sering yang berkata-kata negatif, mungkin bisa Bapak Ibu sekalian rubah dengan cara berkata-kata lebih positif. Begitu pula dengan Bapak Ibu yang sakit. Jangan dipikirkan Bapak Ibu, bila Bapak Ibu tidak bisa sembuh. Yang dipikirkan harus hati senang, dipikirkan bagaimana sembuh, mengafirmasi terus kalau kita itu sudah sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana materinya pada malam hari ini? Luar biasa sekali ya. Mungkin Zoom pada malam hari ini saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih punya banyak pertanyaan, saya rekomendasikan untuk ikut Training for Trainer di tanggal 21 Juni dan bisa bertemu langsung dengan Bapak Hari Utomo dan mungkin di situ Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung dengan beliau. Karena kalau ngomongin ini tidak cukup seharian Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di training-training selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak, sampai ketemu. Materinya luar biasa. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, selamat malam semua.